Sadri wa yassir li amri Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman APS alumni Kamil dan teman-teman peserta yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur karena kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu, dalam acara sharing session ya. Sharing session APS alumni Kamil pasca sarjana ITB dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, insyaallah. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Nopika Husen. Kali ini diberi kesempatan untuk membantu acara sharing session ini. Nah, sebelum kita mulai, saya mengajak teman-teman semua untuk kita bersama-sama meluruskan niat. Kita niatkan kita berkumpul di majelis ini untuk mencari ilmu dan keberkahan dalam bermajelis. Ya. Dan kita bersama-sama juga mengucapkan lafaz ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga dengan ucapan tersebut acara kita pada malam hari ini diberi kelancaran dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mungkin selanjutnya seperti biasa kita sebelum memulai acaranya alangkah baiknya kita mendengarkan terlebih dahulu tilawah. Insyaallah akan dibacakan oleh Kang Irfan Husaini. Beliau magister desain FSRD. Kang Irfan sudah bisa bergabung kan? Sebelumnya mungkin saya cek sound dulu. Suara saya terdengar? Terdengar teh. Oke, alhamdulillah. Mungkin Kang Irfan sudah ada di room panitia? Oke. Ya, sudah. Oke, alhamdulillah. Silakan teman-teman dibuka mushafnya, kita sama-sama menyimak Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 1 sampai ayat 4. Mangga Kang Irfan. Ya. Afwan teman-teman, kita bisa lihat mushafnya di surat Az-Zumar ya, ayat 53 sampai 56. Halamannya di halaman 464. Az-Zumar ayat 53 sampai 56. Halamannya di halaman 464. Buat yang pakai mushaf Usmani. Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتي بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين صدق الله العظيم. Oke, alhamdulillah kita sudah dengarkan tilawah surah Az-Zumar dari ayat 53 sampai 56 ya. Semoga dengan kita membuka kegiatan malam ini dengan tilawah Al-Quran, dengan kita yang mendengarkan dengan khusyuk, semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya mungkin saya izin membacakan peraturan peserta untuk kegiatan kita malam hari ini. Oke, yang pertama, peserta diharapkan hadir online tepat waktu dengan login ke link Zoom meeting yang dibagikan minimal 15 menit sebelum acara dimulai. Selanjutnya, peserta diharapkan on kamera atau menyalakan video selama kegiatan berlangsung, kecuali dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Peserta juga wajib menonaktifkan audio kecuali diminta menyalakan oleh pemateri atau panitia. Yang keempat, peserta wajib menutup aurat dan menjaga adab selama mengikuti kegiatan. Peserta diharapkan berpartisipasi aktif selama acara berlangsung. Dan peserta juga dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom dengan format nama, underscore, status, alumni atau mahasiswa atau peserta umum, lalu underscore, pertanyaannya. Nah, diharapkan juga nanti peserta yang hadir bisa menuliskan resume materi kita malam hari ini. Dan di akhir sesi akan ada link evaluasi yang akan dikirimkan di chat Zoom dan akan ditampilkan juga. Dimohon untuk peserta nanti bisa mengisi linknya, dan insya Allah nanti link evaluasinya akan menjadi saran untuk kegiatan Kamil selanjutnya dan perbaikan kegiatan Kamil selanjutnya, terutama APS alumni Kamil ini. Ya. Oke. Nah, selanjutnya sebelum perkenalan pembicara, mungkin sedikit saya ulas tentang APS Kamil ya. Jadi ini adalah kegiatan APS alumni Kamil. Sebetulnya kegiatan ini di awalnya itu memang direncanakan khusus muslimah, dan ini masuk ke session kelima, dan ini rutin diadakan setiap satu kali dalam 2 bulan. Nah, hanya saja untuk malam hari ini kita khususkan kegiatannya terbuka untuk ikhwan dan akhwat, juga terbuka untuk umum. Oke. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan pembicara kita malam hari ini ya. Nah, mungkin ini CV dari pembicara. Mungkin sebelumnya saya izin cek dulu apakah Kang Solahuddin Al-Ayyubi udah di dalam room. Mungkin nanti ada paparan yang saya sampaikan kurang tepat atau salah pengucapannya, boleh dikoreksi aja ya Kang ya. Oke. Izinkan saya membacakan sedikit CV beliau. Beliau ini adalah
Ketua Angkatan Rohis Kampus Keluarga Islam Seni Rupa di tahun 2014. Juga beliau sebagai Kadif Syiar dalam komunitas keluarga organisasi mungkin ya, Keluarga Islam Seni Rupa di tahun 2015. Beliau juga ketua dan founder dari Reklamasa ITB di tahun 2016. Lalu beliau juga kepala sektor syiar pelayanan dan dinamisasi kampus Keluarga Mahasiswa Islam ITB tahun 2017. Beliau juga ketua MPO Reklamasa ITB di tahun 2018. Beliau CO founder Cayo Gift. Ya, gitu ya pengucapannya, Kang. Di tahun 2017. Nah, beliau juga content writer Bara Imaji di tahun 2021. Founder dan autor penulis buku itu dari tahun 2020 sampai sekarang. Dan beliau juga konten kreator di akun sosmednya itu @solahayub dari tahun 2016 sampai sekarang. Nah, insya Allah kita akan membahas salah satu buku beliau, yaitu Rasa untuk Jiwa ya, kalau nggak salah ya. Boleh di next, Teh. Nah, iya, Rasa untuk Jiwa ini buku yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke sharing sessionnya, kita alangkah baiknya, ini mumpung masih segar-segar, kita foto bersama dulu ya untuk dokumentasi. Boleh teman-teman alumni Kamil ataupun peserta umum yang tidak berhalangan menyalakan kamera, boleh kita bersama-sama berfoto di sini ya. Saya tunggu mungkin sekitar 3 menit cukup ya. Jadi sampai jam 7.52. Mangga. Nah, mungkin nanti dari panitia saya minta tolong juga ya. Nanti yang screenshotnya siapa ini, Teh? Nanti dengan saya, Teh. Oh, boleh sama Teh Putri ya. Oke, mangga teman-teman. Oke, baru sedikit nih yang nyalain. Ada Teh Eka, Teh Nia. Assalamualaikum, Teh. Udah lama nggak ketemu ya, Teh. Oke. Ayo, akang teteh yang lain ditunggu. Cukup segini aja yang mau ikut foto bersama. Oke. Kita tunggu ya 7.52. Oke, alhamdulillah udah ada Kang Ayub juga di sini. Oke, teman-teman yang lain. Oke. Karena sudah jam 7.52, mungkin yang lainnya malu-malu ya. Ya nggak apa-apa, berarti yang ada dulu. Mangga Teh Putri dipandu. Oke, saya izin ambil gambar ya, akang teteh semuanya, silahkan. Ini kebanyakan teteh-tetehnya nih yang open cam.
Oke, saya izin ambil ya. 1, 2, 3. Layer 1 ya. 1, 2, 3. Oke, next slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Akang Teteh semuanya. Saya kembalikan kepada Teh Nopi. Oke, terima kasih Teh Putri. Oke, acara selanjutnya setelah foto bersama. Nah, ini masuk ke acara intinya nih, sharing session, memaknai perjalanan hidup kita dengan cara membedah buku Rasa untuk Jiwa oleh pemateri kita yang ditunggu-tunggu, yaitu Solah Ayub. Betul, Kang? Manggilnya Kang Solah atau Kang Ayub? Ayub aja. Kang Ayub. Ya. Oke. Mungkin tanpa berpanjang lebar lagi ya, saya langsung serahkan forum dan Zoom kepada Kang Ayub. Kang Ayub, Ya, oke. mangga Kang Ayub. Aku izin share screen ya. Boleh, Kang. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, segala puji bagi Allah ya, yang telah memberikan kita nikmat yang tiada batas, yang dimana Allah menyebutkan sendiri, wa in ta'udzu ni'matallahi tuhsuha. Ketika kita mencoba untuk menghitung nikmatnya, maka kita tidak akan sanggup. Nah, dimana ketidakbatasan nikmat ini seringkali akhirnya kita lupa gitu, terutama ketika ada satu dua ujian yang menyerang kita, sehingga kita akhirnya mengeluh, dan maka emang sudah seyogianya kita selalu mengembalikan kesadaran kita akan nikmat iman yang Allah kasih ke kita gitu, ya kan. Dan emang pada akhirnya ini pun juga menjadi alasan kenapa kita sudah selayaknya terus beribadah kepada Allah gitu, terus berusaha untuk mengabdikan diri, untuk menjadikan setiap hidup kita setiap saat itu abdinya, ibadah gitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga juga Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa zaman dari zaman kegelapan ke zaman sekarang, zaman terang benderang, yang akhirnya mengilhami banyak peradaban sampai akhir detik ini gitu ya, yang dimana tanpa perantara beliau, tanpa ikhtiar usaha lelah perjuangan beliau, kita kita nggak bisa menikmati sebuah privilege yang paling privilege gitu di muka bumi ini gitu, dunia, yaitu adalah privilege iman, mengalahkan privilege keturunan, fisik, ataupun harta gitu ya. Karena mau gimana pun stat kita di dunia ini, ya ini kan bukan dunia yang sesungguhnya, bukan kehidupan yang seutuhnya gitu. Kehidupan yang seutuhnya adalah yang di akhirat nanti yang sesungguhnya. Yang dimana syarat pertama, mau sekacau apapun kita, mau sehancur apapun kita, mau sejatuh apapun kita, yang paling utama adalah ya iman itu gitu, syarat iman. Walaupun sekecil atom, sekecil biji zarah. Ya, teman-teman semuanya, akan teteh sekalian, gitu. Sebelumnya ini ya, aku mau intermezzo dulu ya. Jadi kami kira ini sharing-sharing santai gitu. Ternyata peserta 42 orang ya. Masya Allah. Di luar dugaan. Jadi mungkin eh, aku disclaim dulu nih, bahwa aku pengen ngajak suasana forum ini untuk suasana yang santai lah, santai aja, sharing-sharing biasa lah gitu. Apa namanya, kayak ya FOI gitu. Itu tadi balik layar pembuatan buku RUJ. Kenapa ada RUJ lahir? Kenapa ada buku ini lahir gitu? Ada cerita apa di baliknya sehingga buku ini lahir? Pesan apa yang coba untuk disampaikan? Kenapa bentuknya kayak gitu dan sebagainya? Gitu kan. Karena ya lucunya gitu ya. Aku kalau seandainya baca buku RUJ sekarang, sebenarnya bisa dibilang apa ya? Ini bukunya masih kurang. Sebenarnya masih banyak akhirnya yang disampaikan, apalagi buku ini kan aku buat sekitar tahun 2019 gitu, 2019, yang dimana ya mungkin secara ilmu juga masih masih kurang, masih belum kayak sekarang dan sebagainya. Tapi alhamdulillah salah satu
karya yang patut disyukuri lah gitu. Dan juga sebelum akhirnya aku lanjut ya, ini kan dari alumni Kamil ya, alumni Kamil yang dimana mungkin banyak yang juga lebih tua dari saya gitu, atau mungkin bahkan lebih muda gitu kan, berumur tua tapi belum S2. Saya nggak tahu apa, tapi memang target membaca dari buku ini tuh adalah anak-anak muda. Aku nggak tahu Akang Teteh sekarang mungkin ada di posisi mana gitu kan, tapi uh, buku ini emang ditujukan untuk anak-anak mahasiswa terutama ya, untuk mungkin SMA atau mungkin mahasiswa yang gimana aktualisasi diri tentang dampak, tentang apa ya, tentang ambisi, tentang pencapaian, tentang kehidupan itu sangat-sangat dipertanyakan gitu ya. Mungkin dari beberapa penelitian saat ini gitu udah, ini mah sudah sangat hatam saya gitu. Mungkin ya, mungkin gitu. Atau jadi mohon maaf gitu kalau seandainya apa yang akhirnya aku sampaikan, sharing-sharing sekarang gitu terkait buku ini dirasa mungkin terlalu apa ya istilahnya ya, basi mungkin ya. Tapi semoga kita bisa mendapatkan hikmah lainnya ya di sharing-sharing kali ini. Oke, sebenarnya motivasi atau cerita di balik layar buku ini tuh banyak ya berbagai aspeknya ya. Banyak banget lah gitu. Nggak cuma satu doang, nggak cuma kayak, wah aku dapat hikmah, aku mau buat buku, udah biar di situ. Enggak sih gitu. Jadi emang faktornya banyak. Jadi kalau diceritain pertama kali, ini kita cerita dulu ya. Gitu. Cerita ya sejarahnya lah. Sejarah. Pertama kali yang akhirnya mendorong aku tuh bikin buku, kepengen bikin buku tuh itu Teh Konit. Kalau teman-teman tahu ya Farah Konita gitu, Teh Konit. Dia kan waktu itu dia 2 tahun lebih tua dari aku dan emang pastinya lebih dulu bikin buku, lebih dulu apa namanya punya nama, lebih dulu dikenal, well known gitu kan. Dan akhirnya ketika aku sharing-sharing sebenarnya terkait komunitas ya, Rekalmasa, kalau aku Rekalmasa, kalau Teh Kon tuh kalau nggak salah Teh Jasmine 4 gitu kan. Kita sharing-sharing dan akhirnya disitulah aku tanya ini tentang buku ini gitu gimana ceritanya dan beliau cerita ya bikin buku itu pas lagi gak ada duit gitu kan. Dan akhirnya ya sudah apa namanya dipaksa dan akhirnya jadi gitu dan waktu lihat-lihat ternyata lumayan ya. Masa. Tapi bukan gitu ya faktor utamanya itu sebenarnya bisa dibilang apa ya faktor pendorong ya, pemaksa gitu kan, Allah memaksakan gitu ya karena dulu mikirnya emang pengen banget bikin buku ya dari manfaatnya banyak terus juga apa namanya jadi jariah juga gitu jadi amal soleh juga gitu walaupun waktu sih takut juga ini aduh nih orang-orang bakal berekspektasi apa ya pada diriku gitu ketika aku bikin buku apakah terlalu tinggi apakah gimana padahal kan sebagai penulis kita pengen kayak ya udah lihat aja karyanya gitu jangan orangnya mah nggak perfect lah nggak sempurna pasti banyak flownya tapi ya terlepas dari itu semua aku pengen bikin buku dan awalnya bentuknya tuh bukan buku visual kayak sekarang ya, tapi buku novel. Kenapa novel? Karena latar belakangku tuh ini sebenarnya videografer, terus apa namanya, sinematografi gitu, dan juga emang cerita, lebih fokus ke cerita juga, pembangunan cerita. Jadi memang latar belakang tuh sangat campur aduk, nggak jelas. Jadi aku dulu SMK multimedia, itu tentang di kafe lah kalau seandainya di jurusan kuliah gitu ya. Lalu masuk kuliah, masuk FSR di ITB, bukannya masuk di kafe malah masuk seni rupa gitu. Mending kalau seandainya kekaryaan gitu ya. Keren tuh kayak lukis atau grafis atau mungkin keramik dan sebagainya. Aku malah ngambil penelitian seni. Penelitian seni itu kajian seni gitu. Kajian seni itu fokusnya ke penelitian dan penulisan. Jadi mungkin lebih mirip liberal arts tapi topiknya tuh udah dispesifikin ke seni gitu. Jadi kita belajar interdisiplin kayak psikologi, terus mungkin terus antropologi, terus juga apalagi manajemen juga dibajar, terus sosiologi juga belajar gitu lah. Ya kan dan di situ akhirnya kelatih banget penulisan gitu ya. Penulisan dan aku mikir, wah nih aku udah bisa gambar, bisa nulis gitu. Tapi aku pengen bikin cerita gitu. Aku pengen menjadi seorang sutradara. Aku pengen buat film sebenarnya gitu. Bikin novel aja lah gitu. Bikin novel aja dan sempat nge-hire teman ya jadi karena takut wacana ini karena project yang cukup apa namanya nafas panjang gitu ya. Aku hire teman apa namanya bro tolong ingatkan saya deadline buku novel ini gitu. Alhamdulillah tidak berjalan sampai titik aku ada di kondisi benar-benar butuh duit ya benar-benar butuh duit dan akhirnya semua project kita aku cut dan order gitu ya alhamdulillah gitu rezeki Allah aku apa namanya dapat
pas lulus pas banget setelah lulus tuh dapat kerjaan di Teguh Wisnu, kalau teman-teman tahu ya, Bang Tewe aku manggilnya, Teguh Wisnu yang mantan artis itu ya kan, jadi anak buahnya beliau, dan alhamdulillah cukup sejahtera sejahtera gitu kan, sampai akhirnya aku mikir ini aku nggak bisa di sini karena emang nggak apa ya, dengan mungkin ya anak seni gitu ya, yang dimana dari dulu sangat apa namanya, fleksibel, bebas dan sebagainya. Dan juga aku ngerasa suasana Jakarta tuh sangat sangat stressful ya. Somehow lah aku belum nemu. Jadi emang pas di sana tuh sempat ngalamin anxiety parah gitu ya, kecemasan parah. Dan akhirnya ya selalu reda ketika ke Bandung gitu kan. Akhirnya aku mikir aku nggak bisa selamanya di sini. Aku harus lepas dan harus menemukan sebuah pekerjaan yang emang bisa dibilang bisa tenang lah gitu. Berapapun ini ya pekerjaannya. Sampai sampai akhirnya gini, aku nanya ke Teh Honit kan, karena aku khawatir untuk lepasin pekerjaan ini gitu, karena aku butuh duit gitu kan. Dan ini akhirnya yang jadi pun juga yang dibahas di bukuku, menarik ya, gitu. Tentang evaluasi diri gitu kan. Apakah kita harus bekerja sesuai passion? Apakah passion yang penting? Apakah penghasilan itu penting? Apakah harus sesuai tujuan dan sebagainya gitu. Dan akhirnya aku coba sharing-sharing ke Tekon terkait apa namanya, tentang karir ini gitu harusnya seperti apa. Dan Tekon pernah cerita kalau beliau pun juga pernah ditawarin kerja di apa namanya, di Jakarta, pun masih di bidang dakwah gitu kan, di ranah dakwah, tapi beliau tolak untuk akhirnya dakwah di Nangor, Jatinangor itu kan, karena beliau tuh bilang apa namanya, karena Nangor ini masih butuh orang untuk dakwah. Dan akhirnya untuk penghasilan ya satunya yang ngebantu Tekon adalah buku itu gitu ya kan. Terinspirasi dari situ aku jadi mikir kan, wah kayaknya bisa nih. Mungkin ya gitu ya kan. Karena kalau dipikir kondisinya pun juga mirip gitu. Di Toko Wisnu apakah dibilang lingkungan kerja toksik? Enggak, sangat-sangat enak, nyaman, dan masya Allah sekali lah gitu. Bosnya baik, terus kayak Islami juga gitu kan. Dan wah perfect lah, tapi somehow benar-benar nggak nyaman. Entah kira ada panggilan hati atau kayak gimana gitu. Aku juga mikir apakah aku masih dibutuhkan di Bandung, makanya aku tidak nyaman gitu ya. Ya nggak tahu gitu kan. Nah, akhirnya apa namanya, pelan-pelan aku mikir gimana cara ini bikin buku ini beres gitu, karena itu salah satu plan aku ya, salah satunya plan aku atau akhirnya hijrah ke Bandung gitu, balik lagi ke Bandung. Dan akhirnya nemu buku untuk buku visual ya, buku visual ini gitu. Sebenarnya satu sisi aku butuh butuh bikin buku yang cepat jadinya gitu ya. Tapi satu sisi ini ya, aku punya alasan khusus lah kenapa akhirnya aku memilih bentuk visual. Jadi sejujurnya gitu ya, walaupun aku terjun ke ranah penulisan dan perbukuan ini gitu ya, aku termasuk orang yang malas baca gitu. Bukan malas baca semua buku ya, tapi malas baca buku-buku ringan sejujurnya gitu. Karena kenapa? Karena aku ngerasa buku-buku ringan itu banyak hal yang bertele-tele, banyak hal yang apa sih nggak penting ini, apa sih, poinnya tuh adalah satu doangnya, tapi intronya panjang banget gitu, yang dimana aku nggak terlalu peduli sebenarnya, ya kan. Aku lebih bisa baca buku-buku berat, karena mungkin kelatihnya pas di kuliah tuh baca-baca buku berat gitu ya. Baca buku berat pun biasanya to the point, langsung gagasan utamanya gitu kan, main idenya. Dan akhirnya juga setelah baca itu walaupun emang butuh usaha keras gitu ya, tapi puas gitu karena ada ilmu baru yang ditangkap gitu. Makanya aku mikir ya, kosannya aku bikin buku yang mungkin kayak buku ringan umum gitu, kayaknya pertama itu terlalu bertele-tele dan nggak semua orang tuh suka baca gitu kan. Sementara atau ya sih, aku punya kemampuan untuk akhirnya mereduksi sebuah gagasan gitu ya jadi kata-kata yang singkat gitu. Menurut aku ya, aku merasa gitu. Kalau misalnya teman-teman ngelihat nilai masa sih, ya silahkan ragu, tidak apa-apa. Ini pede sendiri aja gitu kan. Jadi aku ngerasa kayak gitu, self aware aku kayak gitu, ya kan. Aku ngerasa mampu di sana dan aku juga bisa gambar gitu ya. Aku bisa gambar salah satu skill dasar aku. Dan aku mikir, dan aku juga tahu ada beberapa jenis buku visual kayak waktu itu lagi nge-hype bukunya NKCTHI. Terus di luar negeri ada bukunya namanya Pung gitu ya, atau buku-bukunya Pascal Campion yang itu benar-benar pure gambar. Dan aku setiap lihat buku mereka atau gambar mereka tuh ngerasa ada sebuah feel, ada sebuah ketenangan gitu, ya kan. Aku jadi mikir, aku kan punya skill gambar gitu ya. Toh kenapa enggak akhirnya sebagian kata-kata yang sebenarnya tidak terlalu penting gitu, maksudnya tidak yang detail itu rangkum saja menjadi gambar. Karena di gambar itu akhirnya aku menemukan bahwa peran tulisan dan visual tuh beda gitu. Kalau tulisan tuh lebih ke dialektika, lebih ke akal, lebih ke gagasan, lebih ke gimana akhirnya kita membangun sebuah struktur
struktur idea gitu ya kan, sehingga orang tuh paham, orang tuh akhirnya mengamini, akhirnya orang tuh menyetujuinya kayak, oh bener nih, gue setuju gitu. Sementara visual itu beda lagi, visual tuh lebih menyentuh ke hati, menyentuh ke perasaan. Di situ perannya gitu ya kan, keindahan estetika itu akhirnya nyampainya tuh ke hati. Itu pun yang aku pelajarin di seni rupa gitu ya. Lalu aku mikir kenapa akhirnya nggak kombinasiin dua-duanya gitu. Waktu itu aku bisa meringkas kata-katanya, aku bisa langsung to the point, dan waktu itu juga aku tetap bisa menyentuh hati-hati orang gitu. Karena mau nggak mau ya, nggak mau ya, hal bahasa paling universal yang manusia punya itu ya perasaan gitu kan. Mau gagasan apa ya, kayak mau bikin gagasan sehebat apapun, kalau seandainya orang itu nggak sentuh hatinya, ya buat apa gitu, ya kan? Makanya dari situ aku mikir, aku harus menyerang ya, dan buat gue tuh ya, menyerang orang dari dua sisi nih, dari akal dan dari perasaan. Maka lahirlah buku visual, lahirlah visual visual itu, ya kan? Dan emang akhirnya aku ngerasa, wah ini kayaknya emang formula cocok banget gitu. Bahkan aku pikiran buat jadikan ini ya rencana, insya Allah gitu, jadi tesis gitu kan, format buku visual ini tuh kayak gimana. Karena gini, sebagai anak FSRD gitu ya, berkecimpung di dunia industri kreatif juga, aku tahu, aku mengenal baik lah di industri buku anak gitu ya, karena kakak aku juga punya buku anak, dan aku jadi mikir ya, buku anak itu bikinnya nggak gampang gitu. Bahkan ada beberapa temanku, kenalanku, cuttingku yang gambarnya sangat-sangat expert, sangat-sangat indah gitu, dan itu ditujukan untuk anak. Padahal kalau dipikir-pikir itu kalau di koleksi sama kita, oke-oke aja gitu, karena gambarnya bagus banget gitu kan. Tapi aku jadi mikir kan, ada nggak sih buku anak untuk orang-orang yang sudah besar gitu, ya kan? Kenapa aku bilang orang besar? Karena buku anak untuk dewasa, buku gambar untuk dewasa, kesannya tuh konotasinya buruk gitu ya. Ya kan? Ada nggak sih buku visual untuk orang-orang yang sudah besar gitu, jadi ya kan? Orang-orang yang sudah, ya bukan anak kecil lagi, bukan anak-anak lagi. Kalau ada, kayaknya menarik gitu. Karena kenapa? Karena Hot Wheels jangan-jangan emang orang tuh suka, ya kan? Orang tuh suka lihat visual, lihat gambar itu daripada kata-kata. Premis pertama, hipotesis pertama aku tuh gitu, ya kan? Gak semua orang suka baca, gak semua orang tuh suka lihat kata-kata yang banyak gitu. Mungkin walaupun ada ilustrasi sedikit gitu ya, so nggak semua orang suka. Dan jangan-jangan banyak orang yang suka buku gambar, ya kan? Kalau seandainya buku gambar yang tanpa makna aja orang suka, apalagi kalau seandainya dikasih makna, dikasih pesan di sana. Apalagi yang bisa bermanfaat, apalagi bisa menghibur hatinya. Sama gitu kan. Lahirlah buku visual ini gitu. Dan alhamdulillah gitu kan, dari itu cerita motivasi gitu ya, dari sisi pribadinya, dari sisi ekonomi gitu ya, butuh uang. Apalagi anak dari sisi aktualisasi diri gitu ya, karir, wah aku tidak bisa di sini gitu, aku mungkin mau mencoba karir lain. Lalu sisi pesannya idealisme, bahwa aku harus dakwah gitu, aku harus beramal soleh. Dan alhamdulillah gitu, aku dipertemukan di sini, titik-titiknya ketemu, apa namanya, matriks-matriksnya ketemu, dan lahirlah buku ini. Dan akhirnya aku fokusin ke konten kreator sampai saat ini gitu. Walaupun sekarang lagi fokus buku kedua yang nggak jadi ini ya. Dan buku RUJ sebenarnya udah habis ya, betul. Buku RUJ itu udah habis, udah sold out. Kenapa akhirnya nggak kita cetak lagi? Karena kita pengen fokus ke buku kedua. Jadi sekarang lagi coba rehat dulu sih gitu. Itu dari sisi apa namanya, pembuatannya ya gitu ya, pembuatannya. Dan alhamdulillah sih, bener kata Teh Konit ya, waktu udah cerita, apa namanya, ya alhamdulillah, apa namanya, ternyata dari hasil, karena alasan tadi ya, kayak oh yaudah nih Nangor masih butuh aku untuk dakwah gitu, dan untuk penghasilannya cobalah kita ikhtarin di buku gitu kan, beliau itu ya. Dan ternyata penghasilan dari buku itu mirip gitu, dari bahkan lebih gede gitu, dari penawaran kerja yang ada di Jakarta itu. Dan itu pun juga terjadi pada diriku gitu ya kan, alhamdulillah. Dan ya walau alam ya, mungkin itu panggilan juga, mungkin panggilan dari Allah ya. Saya hanya merespon pesan gitu, dan tapi itu enggak ini ya, jangan sampai akhirnya itu perhitungannya cukup matang lah untuk akhirnya aku hijrah, shifting karir dari apa namanya, agensi gitu ya, yang punya Teko Wisnu, Bang Tewe. Akhirnya berarti penulisan gitu, itu siapa lumayan matang, karena konsekuensinya besar ya untuk kehidupan diri sendiri dan orang lain tuh, ya kan gitu. Nah, untuk kontennya, untuk semangat, untuk motivasinya, sebenarnya isi-isi dari buku itu adalah obrolan di warung kopi teman-teman semuanya, lucunya gitu. Jadi kita di reklamasa, mungkin anak-anak mahasiswa Kamil tahun 2017 mungkin ya ke atas tuh tahu lah, ada unit baru namanya reklamasa, walaupun mungkin rada nakal gitu ya. Itu yang bangun saya dan kawan-kawan gitu ya. Emang niatnya kita pengen ngasih wadah untuk orang-orang yang sebenarnya nggak salaman-salaman banget gitu, ya kan. Karena
orang itu ada. Jadi orang nggak Islam banget, orang nggak masjid banget, tapi pengen untuk beraktivitas di masjid, pengen untuk dekat masjid, pengen punya wadah untuk nongkrong dekat masjid. Kalau misalnya azan berkumandang gitu, dia sholat tepat waktu gitu kan. Ada orang kayak gitu gitu, ya kan. Walaupun mereka ngerasa kayak nggak akhi ukti, nggak kayak anak, mungkin anak apa untuk karisma, nggak kayak anak BMK, nggak kayak anak apa namanya, anak Salman banget lah gitu. Dan akhirnya ngeliat kondisi kayak gitu, aku mikir kan, kita harus buat wadah ini gitu. Kebetulan juga aku apa namanya, jagonya di videografi gitu kan, dan dunia kreatif. Akhirnya coba kita pakai iming-iming loh, gitu kayak iming-iming untuk akhirnya kita bikin wadah wadah reklamasa. Dan alhamdulillah banyak banget yang support, banyak banget akhirnya orang-orang yang setipe, yang akhirnya yang punya gagasan yang sama, yang punya keresahan yang sama. Dari situ uniknya adalah yang aku salut banget ya, itu sebuah budaya yang namanya yang sekarang itu berubah jadi asik bener ya podcast, kalau teman-teman pernah dengerin. Asik bener. Apa asik bener? Karena asik ya bener, benernya asik gitu. Kita ngebungkus yang tadi yang mungkin mentoring yang ada di masjid, yang mungkin ngobrol-ngobrol di apa mungkin di apa ya, di lingkaran Islaman yang emang isinya masya Allah banget gitu ya. Kita pengen coba ke ranah yang lebih inklusif gitu. Waktu itu kita ngajak teman-teman gitu ya, nongkrong di warung kopi gitu ya. Namanya warung ngebul lagi dulu, terus sekarang udah nggak ada. Sekarang udah berubah jadi warung kopi Amer kalau nggak salah. Ya kan, warung ngebul namanya, orang warung ngebul, tapi kita nongkrong di sana, ngelingkar ya di atas sofa sih gitu ya kan, gak lesehan ya. Ya di atas sofa ngobrolin apa, ngobrolin kehidupan, ngobrolin Islam gitu ya, laki-laki semua sih waktu itu sih ya kan, lagi semua ngomongin apa kehidupan Islam. Karena di saat itu akhirnya kita benar-benar keluar unek-unek kita tentang keresahan kita selama di mahasiswa, selama di kuliah, selama di kampus, pertanyaan kita tentang kehidupan, pertanyaan kita tentang apa, kayak karir mungkin, tentang cinta juga, tentang dakwah, tentang Islam, tentang tujuan hidup dan sebagainya gitu. Banyak banget yang kira kita bahas di warung kopi tersebut gitu. Yang dimana semua sebenarnya gitu ya. eh, aku sebenarnya agak sulit untuk menentukan ini topik besarnya tuh apa sih, rasa untuk jiwa ini, buku ini gitu ya. Begini nih. Tapi aku bisa narik sebuah garis besar bahwa garis rasa untuk jiwa itu sebenarnya buku yang subjektif ya, maksudnya itu buku yang personal, bukan subjektif ya, personal, personal banget dari diriku, eh tentang perjalanan hidup seorang pemuda ya, aku nggak bisa bilang manusia, seorang pemuda, dari yang ngelugu, dari yang nol banget, dari yang nobody, sampai akhirnya tahu, oh gue harus ngapain nih, ya kan, gue harus ngapain, apa itu amal soleh, gue harus mengejar apa gitu. Apakah harus menjadi pekerja, apakah harus menjadi seorang seniman, seorang idealis gitu ya, seorang aktivis sosial mungkin, dan sebagainya, harus kayak gimana. Dan perjalanan hidup itu dirangkum dengan sangat-sangat singkat sebenarnya di buku ini gitu. Dan sebenarnya semua itu ya bagian dari obrolan kita buat kopi ini gitu, ya kan. Makanya dari koleksi hikmah ya, dari obrolan kita, jadi akhirnya sebuah bacaan yang dinikmati ribuan orang, itu masya Allah sekali, itu bismillah lah ya, yang kayak gini ya gitu kan. Dan itu harus bagaimana, terus kayak apa yang dikejar, apakah dampak, inspirasi, pertemanan tuh kayak gimana, ambisi, perjuangan, kenyataan, dan cinta gitu ya. Karena gini ya, sebagai anak yang datang dari bisa dibilang apa ya, rural urban ya, aku SMK di kampung kota, jadi kayak emang itu, aku sekolah di SMK di Jakarta, aku SMK ya kan di Jakarta, bukan yang suka bagus, swasta, baru bangun, aku angkatan kedua, isinya anak-anak yang nggak peduli pendidikan sebenarnya, cuma peduli sertifikat, kebanyakan kayak gitu, peduli sertifikat, jadi kasir Indomaret cukup dan sebagainya gitu kan, benar-benar aku bantuin guruku gitu ya di situ, aku inget banget kayak, Yup nih gimana nih anak-anak kok malas banget belajar, aduh gimana Pak, saya juga bingung Pak, jadi ikutan mikir gitu, padahal masih siswa juga waktu itu kan. Dan itu cerita aku ada di SMK di sana itu cukup unik sih, karena apakah dibilang aku punya apa namanya, kayak apakah aku emang punya rencana untuk di sana, apakah aku emang berambisi untuk sekolah di sana, ya enggak lah, nggak mungkin gitu ya. Maksudnya itu apakah dibilang sekolah bagus juga enggak, sekolah baru swasta lagi, dan emang ya agak terkenal ya, benar-benar kayak ngapain, kayak pertanyaan lu ngapain sekolah di situ itu sangat wajar ditanyakan lah gitu kan. Tapi kenapa akhirnya aku bertahan, karena aku banyak banget dapet hikmah di sana gitu ya, dapat temen yang benar-benar unik, dapat kenalan yang apa ya, yang beneran mau berjuang dari nol, kayak akhirnya aku terlibat di apa di perguruan gitu, maksudnya di pendidikannya,
ngedidik teman-teman aku gitu, gimana supaya yang tadinya anak-anak rural urban ini, kampung kota ini mau apa, mau gawe, mau belajar minimal tentang permultimediaan gitu, tentang desain dan sebagainya. Itu unik banget sih, akhirnya di situ juga banyak belajar tentang kehidupan gitu ya. Dan akhirnya mungkin ngebentuk juga diriku yang kontemplatif kayak sekarang gitu. Gitu sih. Dan akhirnya ketika masuk ITB itu beneran itu bukan 180, itu udah berapa ratus itu. Eh 200, 306, 320 kesebut derajat. Jadi balik lagi gitu. 420 derajat. Jadi beneran muter lagi gitu. 2 kali. Karena emang beda banget. Yang tadinya anak-anak nggak suka pendidikan, tiba-tiba ke kampus yang dan ini orang ambisius semua. Tidak. Yang dulu saya di sekolah itu saya jadi top tier gitu ya. Di kampus jadi nobody. Dan banyak yang kejadian kayak gitu kan di ITB gitu. Beneran, apalagi waktu itu emang teman-temanku tuh justru lebih banyak anak tekniknya ya kan daripada anak SPSB-nya. Jadi beneran terpapar tuh tentang dampak, inspirasi, ambisi ya, perjuangan, karir, karir path ya kan, milestone. Istilah-istilah ambisius itu sangat 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 melekat di kepala ini gitu kan. Awal-awal mungkin kayak wah iya nice. Tapi pada akhirnya aku bertemu dengan beberapa teman yang punya pengalaman hidup lebih panjang gitu ya, dan emang lebih bijak, buat aku mempertanyakan kembali gitu kan, why, kenapa harus ke sana, gimana kalau ya kan, apa manfaatnya gitu dan sebagainya. Karena pada akhirnya ya realita tuh pahit. Ya kan, teman-teman mungkin pernah lihat meme ya, tulisan postingan Facebook yang tulisannya lulus kuliah terus lulus sekolah kuliah terus kerja terus menikah di rumah hidup bahagia deh gitu. Terus banyak yang komen kayak wah dia tidak tahu Ferguson ya kan, wah sangat naif sekali gitu ya tentang kenyataan gitu. Atau mungkin yang kebalikan gitu, yang sangat-sangat idealis gitu kan, hidup itu harus memberi dampak gitu kan. Makanya banyak pertanyaan setelah pasca kampus gitu ya, tentang irisan antara idealisme dan realita, antara idealita dan idealita gitu kan, sampai akhirnya bertemu sebuah titik tengah yang akhirnya kita harus jalanin gitu. Karena yang aku tahu banyak anak ITB yang gak bisa hidup apa adanya gitu, banyak banget walaupun nggak semua gitu ya, banyak banget anak ITB yang nggak bisa kayak mending gue kerja dapet duit habis itu hidup terus-terusan. Enggak, ada juga yang akhirnya nggak nyaman, cabut gitu dari perusahaan multinasional ya, entah buka warung, entah bikin usaha dan sebagainya gitu, atau mungkin jadi guru gitu kan, walau alam lah gitu. Dan banyak banget yang kayak gitu, dan itu jadi pertanyaan khas banget untuk anak-anak pasca kampus ya, yang bener-bener baru fresh graduate gitu ya kan. Dan pada akhirnya realita tuh pahit gitu. Apa ya, banyak akhirnya yang aku, makanya dari ini pun juga bikin aku mikir lagi ya tentang apa ya, tentang ketokohan-ketokohan, tentang sorotan-sorotan yang akhirnya menyoroti beberapa orang gitu ya. Karena eh, ya banyak orang yang kita kenal, mungkin tokoh-tokoh publik gitu ya, publik figur yang kayaknya hidupnya lempeng banget ya, jadi apa, belajar, berprestasi, terus apa namanya, kuliah di tempat yang bagus, mungkin luar negeri, terus lulus jadi akademisi, jadi orang yang sangat inspiring. Saya kira wah top tier mantap, wah masya Allah tabarakallah lah gitu. Yang pada kenyataannya yang gak asing gesot adalah orang-orang yang gagal ini gitu ya kan. Bahkan ada beberapa orang yang aku kenal, yang aku tahu juga dari SMP sampai dari kecil sampai pertengahan kuliah gitu, dia mengalami peak, apa ya, dia dia beneran kayak ya orang-orang ini gitu, sangat-sangat inspiring ya kan, beneran kayak hidupnya lempeng banget ya kan, pinter, cakep ya kan, karirnya bagus, jadi ketua sana sini sampai akhirnya jadi top tier di kampus lah. Dan di satu saat gagal itu datang gitu, entah kejadian apa, entah ada gangguan apa, entah ada distraksi apa, dia gagal dan akhirnya semua itu redup, dan dia sempat hilang, sempat depresi, sempat stres gitu ya. Dan ketika ditanya, betul dia cerita dia bilang ya gue udah nulis karir pet sejauh ini ya kan, jadi nggak cuma titik tapi sampai jauh banget ke depan gitu, dan semua itu hancur beneran plek gitu. Yang kita mikir kayak ini tipikal kalau lulus menjadi penulis buku, jadi wah jadi orang-orang jadi ustadz masya Allah lah gitu, ternyata enggak gitu, ternyata gagal gitu kan, buyar semua itu. Dan dia cukup lama untuk recovery, dan ketika akhirnya recovery ya bisa dilihat sekarang, ya aku bisa bilang dia jadi orang yang jadi cuma jadi seorang bapak gitu ya,
yang bekerja, nafkahi anak dan istri gitu, dan ya udah gitu hidup, ya kan. Bukannya orang-orang yang menoko yang wow 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 kayak gitu ya. Jadi enough kayak gitu, dan menurut aku itu apakah bisa dibilang sebuah kegagalan gitu kan? Apakah orang-orang tahu yang kayak gitu gitu? Dari samping apa? Dari apa selain orang-orang yang sangat-sangat melempeng ini gitu ya. Karena pada akhirnya ada sebuah penelitian gitu, mungkin teman-teman juga pernah dengar. eh Variabel kesuksesan itu nggak cuma dari usaha doang gitu kan, tapi juga banyak dari keberuntungan. Keberuntungan ini adalah chance-chance yang datang yang itu di luar kuasa kita, gitu. Kuasa kita yang berusaha. Kayak banyak pemain hoki olahraga hoki ya, bukan pemain keberuntungan ya, pemain hoki yang dimana kelahiran akhir tahun tuh itu jauh lebih apa namanya jauh lebih chance buat sukses itu jauh lebih gede, karena orang-orang yang lahir di awal tahun dia cenderung lebih tua dan lebih susah lah untuk akhirnya dilatih gitu kan. Dan nggak ada yang bilang apa kunci kesuksesan Anda karena saya lahir di bulan ini gitu, nggak ada gitu ya kan. Dan aku juga mengaku ya sampai titik aku sekarang tuh banyak akhirnya chance banyak akhirnya variabel yang bisa dibilang itu di luar kuasa aku gitu. Kayak di titik aku akhirnya konten ke booming itu yang awalnya tuh ada yang nge-share atau apa temanku punya sebuah akun yang cukup besar dan nge-share konten aku gitu. Itu titik booming ya, dan setelah itu karena banyak orang yang kenal akhirnya menyebar begitu aja gitu kan. Apakah aku berencana berteman dengan dia berencana untuk kayak gitu ya? Enggak gitu ya. Itu qadarullah aja gitu. Bismillah aja gitu, Allah yang ngatur. Dan kenyataannya kayak gitu ya kan. Ada temenku yang dimana dia itu ikut apa jadi mentor ya, dia lulusan desain produk, dia jadi mentor suatu kelompok 2 orang isinya, jadi kayak semacam dulu tuh itu acara namanya inovasi apa gitu aku lupa, innovation lalala Iger lah gitu kan. Dia jadi mentor anak ini gitu ya, kelompok ini, dan anak ini emang bisa dibilang dari track recordnya sangat prestatif ya, sangat luar biasa, kayak apa lulus S1 3 tahun, tiga tahun lebih gitu ya, 3,5 tahun kalau nggak salah. Terus dia S2 juga dapat PDP. Wah, dia di Instagramnya centang biru dan berderet itunya apa namanya prestasinya di bionya gitu. Dan dia di Eiger ini, di program Eiger ini dia ketemu temanku anak DP yang dimana temanku ini emang sangat-sangat pemikirannya sangat apa sangat sistematis, sangat kritis juga, apalagi mengenai produk ya, produk dan fungsinya. Dia benar-benar awalnya si kelompok ini itu bikin produknya itu rencana itu sangat-sangat bisa diserang lah untuk apa dari juri gitu ya, sangat banget bisa diserang gitu, banyak banget kelemahannya. Tapi karena dia kritisi, dibimbing, dia gembleng gitu ya, ditanya-tanyain terus, gimana kalau misalnya pasar kayak gini, udah user testing belum? Ini untuk apa? Apakah penting gitu? Terus chance di sini, kenapa instan kayak gini? Oh banyak lah gitu. Dan akhirnya karena akhirnya digembleng segitunya gitu ya, mereka ini kelompok ini dari 6 award yang ada di acara itu, mereka ini menang 5 dan membawa pulang 175 juta gitu. Itu luar biasa sekali sih. Dan kalau bisa dibilang, kalau pendapatku ya, pandanganku ya, mereka ini cukup beruntung gitu. Kenapa cukup beruntung? Karena akhirnya dapat mentor yang seorang temanku yang emang orang kritis dan emang sangat paham banget tentang produk gitu. Benar-benar kritis, benar-benar digembleng banget, walaupun ya nyatanya nggak boleh sangat hands on ya, tapi banyak yang ya dia agak bocor gitu ya, hands on, kayak langsung dan sebagainya, tapi it's okay gitu. Dan aku jadi mikir gitu ya kan, ini orang prestasi udah banyak ya kan, ditambah ini makin banyak lagi gitu. Dan karena bisa dibilang ini adalah sebuah change yang emang nggak dia usahain gitu ya ke teman-temanku, sehingga akhirnya digembali kayak gini, ya bisa dibilang ada variabel-variabel keberuntungan juga gitu kan. Dan nyatanya nggak semua orang dapat itu ya kan, dan ada titik di mana akhirnya orang-orang itu gagal. Jadinya ya gitu kan, kenyataan pahit gitu bahwa nggak semua orang tuh ya bakal berhasil gitu. Idealisme kita yang kita bangun dari dulu ya nggak semuanya bakal berbuah manis, bisa jadi gitu, karena simply itu adalah realita gitu kan. Maka pertanyaannya, lalu kayak gimana gitu, kita harus kayak gimana, apa yang lebih penting sebenarnya gitu. Nah, pertanyaan yang akhirnya sering kita tanyain pas masih mahasiswa gitu kan, karir petaku kayak gimana gitu, lahirlah talent mapping ya kan, dan sebagainya. Aku harus karirnya kayak gimana, aku harus kemana, apakah harus jadi orang kaya, apakah harus bekerja keras saja, apakah harus jadi creative content saja, sebagainya gitu kan. Aku harus kayak gimana, aku takut kerja aku salah, apakah harus passion dan sebagainya gitu. Satu yang harus kita aware gitu ya sebagai seorang muslim, ini dari mengutip dari Ustaz Muhammad Alihan gitu ya di Al-Isra ayat berapa ya, aku lupa ayat berapa ya, tapi ini kalau ya'malu ala syakilati gitu. Setiap katakanlah setiap orang berbuat menurut keadaan masing-masing,
Syakilah di sini tuh artinya kan bentuk ya, secara diksi itu artinya kayak semacam cetakan gitulah. Nah, di mana ketika cetakan ini tuh ada sejak awal, otomatis ya kita sebenarnya sejak awal tuh punya cetakan yang berbeda gitu. Sejak kita lahir tuh kita punya bentukan yang berbeda. Dari karakter, kelebihan, lingkungan, orang tua, pendidikan, dan apapun itu kita memang benar-benar beda gitu kan. Dari sini harusnya jadi kita aware bahwa ya kita di sini punya peran yang beda gitu. Kita punya bentukan yang bisa jadi menjadi petunjuk untuk kita kerja nanti itu harus kayak gimana gitu. Nah, tapi masalahnya gitu, hal ini itu tuh sebatas menjadi sebuah petunjuk gitu. Jadi sebuah tanda, menjadi sebuah isyarat gitu. Yang harus kita perhatikan, harus kita atur-atur adalah ekspektasi kita nanti gitu. Karena pada akhirnya kenyataan nggak semudah itu. Kenyataan nggak semudah kayak kayak cocok jadi seorang seniman, jadi seorang seniman kan. Karena kenapa? Karena kenyataannya kita ditabrak dengan realita. Kita butuh uang. Nah, kita butuh uang juga, kita butuh rumah, kita butuh menikah gitu, kita butuh membiayai anak dan sebagainya gitu. Dan ideal semua tidak bisa memberi makan ya, tidak selalu, paling tidak gitu ya. Tidak selalu bisa memberi makan gitu kan. Nah, pertanyaannya kita harus kayak gimana dan gimana cara memaknainya, ya kan? Gitu. Nah, kita harus paham dulu teman-teman, kawan-kawan akang teteh sekalian gitu ya, bahwa amal itu adalah sebuah masalah. Seperti Allah bilang ya, kalau kamu mau tahu hayat aliyabluwakum aikum ahsanu amala gitu, ujian gitu kan. Kita beramal karena kita diuji. Karena kalau dipikir-pikir, ketika seorang ateis bilang gitu ya, kemana Tuhan ketika banyak penderitaan di muka bumi ini, kemana Tuhan ketika akhirnya banyak yang tertindas, banyak yang dijajah, banyak yang dijahatin, banyak kezaliman di mana-mana gitu, kemana Tuhan gitu. Mereka ini sebenarnya kalau dipikir-pikir cukup husnuzon ya sama Allah ya. Allah, mereka tuh mempunyai sebuah preasumsi gitu. Itu mungkin yang akhirnya mereka nggak sadar juga gitu. Preasumsi kayak mereka punya standar gimana standar tuh bener gitu. Kalau dipikir landasannya apa? Nggak ada gitu kan. Mereka cuma anggap di awal harus kayak gini gitu. Kalau nggak gini berarti nggak bener gitu kan. Nah, harus kayak gini tuh landasan dari mana gitu kan. Dipertanyakan gitu kan. Mereka buat preasumsi gitu, sebuah husnuzon, sebuah prasangka baik bahwa Tuhan tuh wah, dunia ini adalah surga, ya kan? Karena apa yang mereka sebut kemana Tuhan, kalau seandainya nggak ada penderitaan dunia ini, itu ya bukan di dunia ini gitu. Itu di akhirat nanti, itu di surga gitu kan. Sementara Allah udah bilang di Al-Quran bahwa Allah nggak akan ditanya terkait apa yang udah Allah lakukan. Kita yang bakal ditanya. Kalau kata saya Hamzah Yusuf ya, kita yang bakal ditanya apa yang udah kita lakukan. Bukannya kemana Tuhan ketika banyak penderitaan, tapi kemana kita ketika banyak penderitaan di muka bumi ini gitu. Kemana kita ketika orang-orang Palestina itu tertindas? Kemana kita ketika di sekitar kita banyak orang miskin? Kemana kita ketika di sekitar kita teman-teman kita itu mengalami masalah stres, depresi, nggak didengar, kekurangan teman yang baik dan sebagainya gitu. Kemana kita gitu? Nah, ya kan. Maka di sini kita bisa menemukan sebuah konklusi, sebuah garis besar bahwa amal itu nggak bakal ada soalnya kalau seandainya nggak ada masalah. Kita nggak akan bisa bersedekah kalau seandainya nggak ada orang miskin, ya kan? Kita nggak bakal bisa menolong orang kalau seandainya nggak ada orang yang butuh ditolong, ya kan? Kita nggak akan bisa menolong orang-orang Palestina kalau orang Palestina ya tidak butuh untuk ditolong, tidak menderita gitu, dijajah gitu ya. Maka kita bisa lihat di sini bahwa chance untuk beramal, syarat untuk akhirnya bisa beramal itu ada masalah dulu teman-teman semuanya gitu. Dan amal ini, tugas kita di dunia ini, entah itu bentuknya dalam bekerja atau amal sosial dan sebagainya, itu bisa dikaitkan dengan bentukan kita ini gitu, ya kan? Kita harus kayak gimana? Bentukan kita tuh seperti apa? Kondisi kita sekarang kayak gimana? Gitu. Dan di sini akhirnya titik bijaknya, ya kan? Kita harus kita jangan akhirnya sempit bahwa maknai amal itu sebatas amal-amal ibadah gitu, itu kewajiban lah, amal-amal ritualistik ya, amal-amal ritus kayak sholat dan sebagainya gitu, itu amalan mahdoh yang dimana itu wajib gitu kan, nggak usah dipertanyain lagi lah gitu. Tapi kalau dibilang bahwa apakah amal sholat hanya terbatas itu, apakah ibadahnya terbatas itu, ya kan nggak juga gitu ya. Kalau kita gabungin sholat ya, sholat dalam sehari mungkin totalnya berapa jam doang sih, paling dua 2,5 jam paling ya, atau 3 jam paling lama gitu. Lalu sisa 21 jamnya kemana gitu kan? Apakah itu bukan ibadah? Kemana akhirnya? Apa namanya, ayat makhlukul jinna wal insa illa liya'budu, ya kan? Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah gitu. Kehidupan kita untuk beribadah gitu. Lalu kalau seandainya ibadah cuma dianggap sebagai ibadah-ibadah sholat saja, ibadah-ibadah ritual gitu, lalu kemana yang lainnya gitu, ya kan? Nah, disinilah gitu kita bisa paham bahwa ya amal itu pun bisa
masuk ke lini tersederhana dalam hidup kita gitu ya kan. Mungkin ada orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri ya kan, atau mungkin ada orang yang ngerasa kayak oh aku udah cukup gitu, aku akan mendedikasikan hidupku untuk amal lain, untuk menolong orang-orang Palestina gitu. Atau mungkin ada yang amalnya perannya cukup kayak oh gue butuh keluarga yang harus dibiayai gitu, gue punya orang tua yang harus dinafkahin, gue punya adik yang harus dikuliahin gitu kan. Dan bahkan dari masa-masa kecil, oh gue lapar gitu ya, itu adalah sebuah amal ibadah gitu. Karena akhirnya kita niatkan untuk ibadah gitu, untuk Allah, ya kan. Dan segitu kita tahu gitu, kita harus aware. Oh, peran kita tuh di mana sih? Kita tuh harus kayak gimana, ya kan? Karena pada akhirnya kita tuh apa ya? Yang terpenting tuh bukannya akhirnya kita itu hidup sesuai dengan apa yang kita pengen, apa yang kita cocok dengan pekerjaan kita, dengan karir yang gemilang dan karir lancar gitu. Sebenarnya bukan itu teman-teman semuanya. Tapi yang paling penting adalah kita punya target bahwa apa yang kita lakukan sekarang, walaupun itu nggak ideal, walaupun itu mungkin kesannya kayak kita kayak passionku bukan di sini gitu ya kan, gitu. Terpaksa karena kita butuh uang gitu ya, sama kita akhirnya anggap ini sebagai sebuah ibadah, ya kita kita tahu bahwa yang paling penting ketika saat ini juga atau mungkin besok atau mungkin nanti gitu kita mati, kita tahu bahwa kita sedang mengarah kepada kebahagiaan yang abadi gitu, kepada surga. Karena pada akhirnya semua itu nggak penting ya kan. Ketika kita sudah meninggal ya kan. Dan ketika kita tahu bahwa cita-cita terbesar kita, goal utama kita itu bukan karir A B C D F G gitu, tapi surga ya kan. Dan ke surga itu jalannya macam-macam, nggak cuma satu doang. Ya, nggak cuma satu doang. Dan Pak, kalau seandainya emang di titik ini, di hidup kita saat ini itu belum tercapai apa yang kita pengen, ya sepenting arahnya itu udah ke surga itu sih. Dan it's okay untuk akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kita pengen gitu. Karena tadi yang penting adalah apakah ini ibadah atau bukan, apakah ini arahnya ke surga atau bukan, arahnya ke Allah atau bukan, atau hanya sekedar kerja doang, atau sekedar rutinitas, atau sekedar formalitas untuk akhirnya ya udahlah hidup beres gitu ya. Kan nggak gitu ya seorang muslim ya. Tuh. Dan pada akhirnya gitu ya, ketika kita ngomongin tentang amal ini, kita ngomongin tentang peran kita di dunia, tentang karir kita dan sebagainya. Mungkin ada yang sebagian orang yang emang Allah takdirkan gitu ya untuk punya peran lebih untuk orang lain gitu. Mungkin dia aktivis Palestina, mungkin dia aktivis sosial, mungkin dia orang yang emang setelah sosok tuh kelihatan bahwa oh ini orang berdampak banget gitu, ya kan. Tapi jangan akhirnya kita itu melihat melihat sorotan, melihat silaunya ketokohan gitu ya. Dan akhirnya kita ngeliat kayak oh ini orang keren banget gitu ya kan. Tapi kita nggak ngeliat dia tuh ngapain sih, ya kan? Kita nggak ngeliat kita terlalu terpukau dengan ketokohannya. Makanya banyak ada nasihat dari siapa aku agak lupa ya, yang nyebutan bahwa apa namanya eh jangan sampai akhirnya kita pengen anak kita gitu ya, kita pengen banget anak kita tuh kayak Sultan Muhammad Al-Fatih gitu, pengen menjadi seorang khalifah seperti seorang Saladin Al-Ayyubi gitu kan, sebagai seorang Umar bin Khattab gitu, bukan karena amal-amalnya tapi karena mereka keren gitu, karena mereka wow terkenal well known dipuji oleh masyarakat dunia gitu ya. Padahal yang penting kan bukan ketokohannya, bukan silaunya, bukan well known-nya, bukan popularitasnya, tapi amalnya, kesungguhannya beliau-beliau ini semua untuk beramal gitu. Maka it's okay ketika akhirnya mungkin kita atau mungkin anak kita mungkin siapapun itu ketika nanti itu nggak jadi Muhammad Al-Fatih, tapi jadi gurunya Muhammad Al-Fatih, ya kan? Tapi jadi sahabatnya Muhammad Al-Fatih, tapi jadi pasukannya Muhammad Al-Fatih, gitu. Atau mungkin jadi simpel OB-nya gitu, yang dimana secara gak langsung OB-OB ini berkontribusi terhadap pencapaian Muhammad Al-Fatih, gitu kan? Dan itu oke, karena kenapa? Karena tiap orang tuh beda-beda. Jangan akhirnya kita fokus kepada sorotannya, tapi lupa tentang amal-amalnya gitu. Karena sorotan itu, lampu itu, silaunya itu gitu ya, yang akhirnya kita sangat kagum, itu tuh bukan tujuan, tapi itu adalah implikasi dari sebuah amal gitu. Ketika kita udah paham bahwa, oh tugas gue di dunia itu untuk beramal, gue punya potensi A, B, C, D, F, G, dan gue melihat masalah ini gitu. Diri gue udah selesai, saatnya kita menyelesaikan masalah orang lain di sekitar kita. Makanya kita bisa ngeliat apa namanya, eh, orang-orang apa namanya, aku jadi lupa ya namanya, seorang koh saha teh yang beberapa bulan lalu meninggal ya, atau tahun lalu meninggal tuh, itu sangat luar biasa gitu kan, dimana
beliau baru akhirnya dikenal banyak banget gitu ya. Udah dikenal tapi ketika belum meninggal tuh baru dikenal terkait amal-amalnya. Beliau bilang ya kerja mah cuma untuk nunggu sholat gitu ya. Ya kan, ya kita berusaha untuk akhirnya nunggu kematian gitu kan, udah nyiapin kafan dan sebagainya, dan akhirnya ya kayak gitu kan, karena amalnya, karena kesungguhannya, karena akhirnya mujahadahnya gitu ya. Hal-hal yang sangat luar biasa itu sangat tidak masuk akal itu bagi orang-orang rasional ya. Kayak ngapain sih lu bantuin orang lain gitu kan? Apakah ada untungnya secara materialis kan enggak gitu ya. Tapi itu malah menjadi suatu hal yang wholesome, suatu yang luar biasa gitu. Maka kita harus fokus kepada amal-amal yang ini gitu. Sesimpel apapun itu gitu. Sesimpel kita akhirnya nyisihin uang kita untuk apa? Untuk pengemis mungkin. Untuk pengemis lah, untuk turawis pak mungkin. Karena banyak pengemis ternyata riset gitu ya lebih kaya daripada 90% rakyat Indonesia. Wah, sangat ironis sekali. Gitu. Ya, untuk tunawisma mungkin yang jelas-jelas emang nggak punya rumah gitu kan. Gitu. Mungkin bisa kayak gitu kan. Mungkin sekilas, mungkin tiba-tiba dari kejauhan ada orang lihat. Gitu kan, walaupun kita nggak tahu ya. Akhirnya terinspirasi kayak, ih dia aja bisa. Dia seorang guru honorer yang gaji nggak seberapa bisa bisa ngasih sedekah. Aku kayak gimana gitu. Akhirnya jadi inspirasi. Apakah itu tujuan? Ya bukan, itu implikasi dari kesungguhan amal gitu kan. Gitu. Dan pada akhirnya ketika kita mau mencapai gitu ya, karena bukuku juga bercerita tentang proses gitu kan, tentang sebuah perjalanan kehidupan gitu ya. Proses itu pasti nggak akan lepas dari yang namanya teman, pasti sih itu pasti banget, karena menurutku untuk akhirnya kita bisa menuju kebaikan ya, kita bisa berproses, kita bisa belajar, itu banyak pengaruhnya dari lingkungan kita, dan itu sangat-sangat terbukti lah, sangat signifikan, karena kita tuh gabungan dari apa yang kita lihat, dari teman-teman kita, dari apa yang kita baca, dari apa yang kita terima, dari apa yang kita pahami, dari apa yang kita yakinin gitu ya. Dan pada akhirnya ketika kita jadi baik gitu ya, kan kita proses untuk menjadi baik ya, kita berjuang, kita meniti karir kita meniti kehidupan kita untuk menjadi lebih baik kan gitu. Tapi pada akhirnya ya teman yang baik itu definisinya bukan teman yang sudah baik, bukan teman yang dari awal tuh udah sama-sama soleh terus masya Allah gas gitu ya. Karena kenapa? Karena yang namanya manusia pasti nggak sempurna, ya kan? Pasti ada flow-nya. Dan teman yang baik itu adalah teman yang sama-sama tahu bahwa kita tuh belum jadi baik sebenarnya, ya kan? Dari situ aja kita tahu bahwa di sana tidak ada ke kesombongan, tidak ada arogansi bahwa gue lebih baik dari elu gitu ya. Gue tuh baik gitu. Contohlah gue gitu. Enggak gitu. Tapi kita tahu bahwa gue ini belum baik gitu. Kita beramal, gue beramal gitu ya, gue melakukan ABCD, bikin inisiatif apapun itu bukan karena aku sudah sangat baik gitu, tapi karena aku tahu kalau gue tuh banyak dosanya, dan karena banyak dosanya marilah kita beramal bersama-sama gitu, marilah kita berangkulan untuk akhirnya menuju jalan itu, menuju tujuan itu, menuju surga gitu. Dan akhirnya kita jadi tahu bahwa manusia itu sangat lekat dengan kekecewaan gitu kan. Ketika akhirnya di awal kita sudah berpikir kita butuh teman yang sangat-sangat menopo, sangat perfect gitu ya, pasti insya Allah bakal kecewa gitu. Tapi ketika kita tahu bahwa kita di sini sama-sama lagi berjuang, ada saatnya dia ngingetin, ada saatnya kita yang diingetin, ada saatnya kita berdua yang harus diingetin gitu. Ada saatnya kita berdua ngingetin gitu, ya kan. Sama-sama akhirnya berjalan bareng ke sana. Sehingga di titik itu ya, makanya ini juga di bukuku aku sadar bahwa teman yang baik itu penting banget. Teman baik itu sangat-sangat berkesan ya, sangat-sangat berarti untuk progres hidup kita, untuk akhirnya kita memaknai hidup gitu, untuk akhirnya kita merasa feel better gitu ya, kita nggak sendirian untuk menuju kebaikan. Dan akhirnya kita bahwa setan itu ya lebih berfokus pada orang-orang yang sendiri, pada domba-domba yang terpisah dari kawanannya gitu kan. Serigala itu lebih tertarik pada domba yang seperti itu gitu. Nah, makanya ini mungkin yang jadi sedikit refleksi lah, bahwa banyak dari teman-teman kita orang luar sana itu melihat teman yang baik itu sebagai sebuah privilege yang sangat langka. Karena memang gitu kenyataannya gitu. Nggak semua orang punya akses, nggak semuanya punya lingkaran, nggak semua orang punya koneksi ke teman-teman yang kayak gini gitu. Sama-sama baik, yang makanya banyak yang terjebak dalam lingkungan yang toksik, pertemanan yang toksik dan sebagainya. Dan aku dulu pernah mikir kayak kenapa sih ini orang-orang yang terjebak di temanan yang toksik ini untuk bertahan gitu ya? Kenapa sih gitu? Ternyata memang susah itu mendapatkan teman.
ya kan, kenyataan nih gitu. Bagi sebagian orang ya, susah itu mendapatkan teman. Susah itu untuk akhirnya dia itu mencukupi kebutuhan untuk bertemannya, ya kan. Karena pilihannya adalah kalau nggak di teman-teman toksik ya sepi, kesepian sendiri, ngomong sendiri, nggak punya siapa-siapa, dan akhirnya lebih parah lagi gitu kan. Gitu. Makanya apa namanya, eh, dalam perjalanan hidup ini gitu ya, pastikanlah kita punya teman-teman yang bisa diajak ke sini gitu ya kan, teman-teman yang ya teman kawan kita yang sudah ada mungkin ya, yang bisa bercanda, bisa ketawa-tawa, yang bisa akhirnya kita ajak untuk yuk coy, kita kita gawe mulu nih, gawe dunia mulu, yuk kita apa namanya, beramal idealis gitu kan. Gawe juga amal sih gitu, tapi kayaknya kurang puas pasannya apa gawe gawe dunia doang gitu kan, kayak gitu. Nah, at the end gitu ya, at the end of the day, pada akhirnya ketika kita ngomongin tentang karir, pencapaian, ambisi gitu, yang akhirnya sering kita gebu-gebukan gitu kan. Yang terpenting tuh makanya tadi aku bilang ya, bukan akhirnya kita bener mencapai karir tersebut. Walaupun itu adalah hal yang sangat baik ya, gitu. Aku akuin lah, ketika kita hidup sesuai dengan mungkin potensi kita gitu ya, itu adalah hal yang sangat-sangat patut disyukuri lah gitu. Tapi pertanyaannya kan, kenyataannya nggak semua orang bisa kayak gitu. Sekarang gitu ya. Mungkin nanti bisa. Tapi sekarang pun bisa jadi nggak bisa semua kayak gitu. Maka yang perlu kita pahami adalah yang terpenting itu bukannya kita berhasil atau enggak dulu gitu, dan it's okay untuk akhirnya kita ada di sini dulu, ada di jalan yang enggak sesuai dulu. Kita kesamping dulu sebentar gitu, jalan lain dulu. Tapi as long as kita menujunya, kita niatnya itu itu tujuan yang sangat hakiki, tujuan yang abadi, itu adalah surga nanti. Karena pada akhirnya gitu ya, pada akhirnya kebahagiaan yang sejati itu bukannya kita punya uang banyak, punya karir yang oke gitu ya, punya apa namanya, punya punya istri yang cakep ya, pasangan yang ganteng gitu dan sebagainya. Enggak ya, tapi kebahagiaan adalah kita tahu ketika kita meninggal, ya tugas kita di dunia itu sudah selesai gitu. Kita benar-benar menganggap kematian ini sebagai sebuah tanda bahwa, oh ayo saatnya pulang gitu. Capek kan? Ayo pulang gitu. Karena ini ya, satu nasihat dari Syekh Hamzah Yusuf yang membuat aku melihat kematian itu dari sudut pandang yang berbeda. Di titik rendahku gitu ya, di Jakarta dulu yang sangat-sangat cemas itu, ya kan, aku takut banget entah kenapa tentang kemungkinan buruk. Lalu ketika Syekh ini bilang, aku baru tahu bahwa kematian itu ternyata tidak selamanya seburuk gitu gitu, ya kan. Karena dunia ini tuh emang tempatnya kita berpanik, tempatnya kita lelah, tempatnya kita capek. Seperti analoginya seperti bayi gitu ya, yang dilempar ke angkasa oleh ayahnya, ya kan. Lalu di angkasa itu, di udara itu, ada momen di mana bayi itu ekspresinya kaget, panik, takut, gitu kan. Lalu berapa detik kemudian, ya, berapa sekian detik kemudian, kembali ke ayahnya, akhirnya ketawa, ya kan. Nah, momen kita di udara itu, sepersekian detik itu adalah dunia, gitu kan. Mungkin kita di sini cuma 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 kalau Allah berkehendak gitu ya. Ya kan, yang itu langka banget gitu, ya kan. Tapi dibandingkan infinity dengan ketidakbatasan gitu ya, dengan infinity itu cancel out, itu nggak ada apa-apanya, itu seperti sekian detik tersebut gitu. Dan ketika bayi itu ada kembali ke tangan ayahnya, dia ketawa, dia senang. Dan maka jadikanlah kematian kita nanti gitu ya, ini untuk diriku sendiri, wahai Allah gitu ya, jadikanlah kematian kita itu adalah momen kita ketawa lagi, kita senang lagi, kita bisa akhirnya lega gitu bahwa Allah menangkap kita. Analoginya ya, jangan ditangkap secara harfiah, tapi seperti itu gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita milik Allah dan sungguhnya kepadanya kita kembali, gitu kan. Nanti kita akan kembali. Tentang karir dan sebagainya dan apapun itu semuanya terjadinya gitu kan. Ketika kita sudah berhadapan dengan kematian, gitu. Tugas kita memang harus berusaha menemukan potensi, ya kan, agar amal kita sesuai, agar kita bisa lebih maksimal di sana, agar kita tahu, oh peran gua tuh di sini dan sebagainya gitu. Secara lebih seimbang, ya kan. Nggak apa namanya, nggak gerasak, nggak akhirnya tidak punya arah kayak udah terima aja lah gitu kan. Pun juga nggak nekat kayak terabas aja lah gitu, rezeki minallah gitu kan, wah tapi nggak punya rencana gitu kan. Karena karena apa ya, ikhtiar itu kan ranah kita ya, kan kita harus berikhtiar terbaik gitu ya. Dan yang sering kita lupa adalah oke, rezeki dari Allah gitu ya kan, kita yang penting niat gitu kan. Tapi pada akhirnya kan planning pun juga ikhtiar,
gitu ya. Mempersiapkan pun juga ikhtiar gitu. Kadang kita suka ketukar antara kita itu terlalu ngambil porsi lebih banyak gitu ya, sampai akhirnya hasil yang itu sebenarnya punya Allah itu kita ambil sehingga kita khawatir gitu kan. Kita udah ikhtiar maksimal terus kita tetap khawatir takut kayak hasilnya gimana gitu pada bukan anak kita, atau enggak kita enggak ngambil sama sekali gitu. Kita cuma ya udah penting gawe gitu ya. Padahal yang disuruh adalah ya gawe maksimal, kita ada maksimal gitu. Kita terlalu melepaskan, menyerahkan benar-benar apa namanya ranah yang harusnya kita ikhtiar gitu ya. Seperti seorang sahabat yang akhirnya tawakal kepada Allah tentang ontanya, tapi ontanya tidak diikat gitu ya. Kita kan salah juga gitu. Kita sering bertukar di sana. Gitu. Maka ambillah porsi itu, porsi kita semaksimal mungkin ikhtiar tadi gitu. Jadi tapi di end gitu ya, as long as kita kira niatnya kepada Allah, tujuan kita benar, tujuan kita adalah kita beneran nanti mati itu untuk istirahat pada Allah gitu, untuk kembali gitu ya. Ya tidak apa-apa untuk akhirnya apa namanya tidak sesuai dulu gitu ya untuk saat ini. Itu sih. Ya. Karena pada akhirnya ya hidup ini adalah proses belajar, ya kan? Di buku aku ini ya. Ya kan? Di semua itu tentang hidup ini adalah proses belajar gitu. Ya mau senobadi apapun kita gitu. Ini semua hanya soal pemaknaan. Makanya ada seorang cerita gitu ya. Ada apa namanya? Ada dua orang apa penyapu jalanan ya kan yang ditanya kamu ngapain gitu ya. Lalu satu penyapu jalan bilang aku berjalan gitu. Ini kerjaan aku gitu biar dapat duit gitu. Satu lagi ditanya aku berperan untuk perekonomian kota ini gitu ya kan. Dengan kota yang bersih ya kan, kota bersih, orang pun nyaman sehingga akhirnya jadi kota yang bagus dan akhirnya banyak orang ke sini gitu. Nah, akhirnya ketika banyak orang ke sini, perekonomian tuh berputar ya kan. Dia kegiatannya sama, pemaknaannya beda. Satu orang cuma anggap ya udahlah formalitas lah gue cuma ngelakuin hal ini gitu. Atau sih dia tahu peran dia itu penting gitu ya. Walaupun tidak kena sederhana. Maka pada akhirnya gitu lagi-lagi ya ini bukan tentang berapa besar apa namanya sorotan yang akhirnya ngarah ke kita gitu ya kan, lagi-lagi itu adalah implikasi tapi semua tentang pemaknaan ini gitu ya kan, tentang pemaknaan dan besar ikhtiar kita. Kalau seandainya akhirnya kita berusaha semaksimal mungkin tapi ternyata hasilnya tidak sebegitunya itu kan, kita tetap menjadi nobody di mata manusia gitu ya, insya Allah semua itu akan menjadi sebuah imbalan kebaikan dari Allah gitu, menjadi sebuah pahala. Makanya kan ada Umar bin Khattab, ada Uwais Al-Qarni, ya kan, yang satu luar biasa, inspiring gitu ya, sangat leadershipnya luar biasa, teladan gitu ya, terus kayak berpengaruh gitu secara politik dan agama, luar biasa gitu. Tapi ada Uwais Al-Qarni yang akhirnya dikenal di penduduk langit, walaupun ketika dicari tahu beliau ini di dunia nobody, ya kan? Literally nobody gitu, dan saha eta gitu kan, sama nih lah. Bentar gak sampai gitu, tapi kita tahu dua-duanya mulia, dua-duanya itu beneran teladan gitu, ya kan? Dan ketika kita aware akan hal ini, kita jadi tahu bahwa apa sih yang penting di dunia ini gitu. Apakah sorotan itu, apakah karir yang gemilang, ataukah amal soleh, ataukah niat, ataukah pengakuan dari Allah gitu, gitu kan? Karena masing-masing kita punya syakilah yang punya bentukan yang berbeda. Ya, aku yakin lah banyak dari alumni ITB gitu ya, S1, S2, S3 tuh insya Allah jadi orang yang luar biasa ya. Karena ya luar biasa pun juga akhirnya maknanya pun balik lagi masing-masing kan gitu. Tapi dengan ilmu yang terima pasti gitu, pasti itu ada tanggung jawab di baliknya gitu. Ada amanah di baliknya. Dari mungkin sebesar menjadi menteri atau mungkin sesimpel menjadi pendidik anaknya nanti gitu kan, simple gitu. Tapi yang pasti kita mesti aware apa yang kita terima saat ini, apa yang kita pahamin, apa yang kita pelajarin itu nggak sia-sia, itu bukan hal kosong yang akhirnya lepas begitu aja gitu ya kan? Pasti ada sebuah amal soleh yang Allah udah sediakan ke kita nanti. Udah habis. Nah, oke, mungkin segitu ya, sedikit sharing-sharing apa namanya, apa sih isi bukunya sebenarnya ini, versi panjang dari buku yang aku buat. Karena buku aku jadi lebih dikit gitu ya. Dan apa namanya sedikit juga behind the scene ya dari buku Rasa Untuk Jiwa ini. Semoga banyak yang bisa diambil. Aku
kembalikan lagi kepada moderator. Mangga. Oke. Terima kasih Kang Ayub. Alhamdulillah, Masya Allah sharingnya. Semoga teman-teman yang ada di room yang mendengarkan sharing session dari Kang Ayub ini ya bisa belajar ya, memaknai hidup lah gitu ya, dari versinya Kang Ayub, dan nantinya bisa jadi ya mungkin motivasi ketika sedang di kondisi down ya dan semacamnya gitu. Oke, mungkin selanjutnya kita ada, apakah ini perlu ada sesi tanya jawab dulu panitia gimana? Oh ya, oke, baik. Selanjutnya mungkin ini sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand. Oke, udah ada ya. Dan boleh juga menulis pertanyaannya di kolom chat. Oke. Mangga untuk pertanyaan pertama sama Kang atau Teh Tara. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Waalaikumsalam buat warahmatullahi Kak Ayub wabarakatuh. ya atas materi yang telah disampaikan. Ini mungkin pertanyaannya mewakili teman-teman ya. Kalau misal kita nih dalam kondisi sedang berkuliah tapi sedang menjalani amanah dari orang tua misalnya. Tapi kalau misal di kuliah yang sekarang kita jalan itu sebenarnya bukan passion kita juga, minat juga nggak apa istilahnya setengah-setengah gitu. Tapi kita berusaha bagaimana bisa menjalani perkuliahan tersebut agar nantinya bisa memberi manfaat gitu. Entahkah saat sedang berjalan ataukah setelah kuliah nanti. Mungkin ada tips, saran, dan motivasi terutama euforia perkuliahan di ITB itu gimana menyikapinya sembari bisa memaknai hidup gitu. Mungkin itu aja Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab aja ini. Boleh langsung jawab Kang. Masya Allah pertanyaan. Oke, bismillah ya. Aku mencoba jawab ini ya, apa namanya, semampuku ya. Jadi kalau seandainya teman-teman mau nyari jawaban di tempat lain pun juga nggak masalah sih. Tapi ini versiku. Aku pun juga pernah di titik sama ya, apalagi dengan keluarku yang tidak jelas sekali gitu alurnya. Nggak ketebak, benar nggak ketebak. Maksudnya apa sih, awalnya di kafe terus tiba-tiba kajian seni gitu kan. Pokoknya penulisan mau kajian mau jadi apa gitu. Aku pun juga akhirnya nggak suka seni gitu. Kalau seandainya ditanya apakah aku orang yang sangat seni ini sekali, enggak gitu. Justru kalau mau jujur ya, aku adalah satu orang yang nggak suka dunia seni ya. Ada satu sendiri gitu kan. Nah, sampai titik dimana IP aku tuh sempat 1 koma. karena apa namanya, karena yakin gitu, apa tidak berguna ini ilmunya, ngapain gitu kan. Sebelum ditanya terus lu ngapain masuk situ ya, entahlah gitu kan, gitu. Tapi akhirnya merenung lagi ya, ketika dapet koma tuh akhirnya aku mikir, lah kok jadi kayak gini ya. Lah kok outputnya jadi buruk gini, jadi buruk tuh ya, jadi hancur gini kan. Akhirnya aku di situ mikir lagi kan, kalau kuliah itu nggak serta merta cuma kayak konvensional, seseorang suka satu bidang terus akhirnya di bidang itu terus menerus sampai ujung gitu. Ada yang kayak gitu, ada. Kita nggak bisa menafikan, tapi nggak semua orang pun kayak gitu, dan itu adalah realita ya. Dan banyak realita yang kita kuasai itu bukan ya akhirnya kita semena-mena kayak ini cabut lah gitu, pindah lah gitu kan. Mending bener ya, kalau nggak bener gimana ya kan, kalau seandainya lebih tidak bahagia gimana ya kan. Nggak semuanya akhirnya yang kita hadapin, yang kita terima gitu itu sesuai dengan ekspektasi kita kan gitu. Maka yang harus diperbaiki dahulu gitu ya adalah persepsi kita dulu gitu. Kalau seandainya emang udah punya alasan kuat, ini skenario gitu ya, skenario punya alasan kuat untuk pindah, misal pindah jurusan gitu, memang misalnya belum lama, punya plan kemana dan mampu juga dan alasannya kuat, karpetnya kayak aku mau kesini terus sini gitu, dan aku udah yakin gitu, dan ya mangga aja gitu kan gitu ya. Mungkin ada konsekuensinya tapi mungkin nggak segede itu juga. Kayak ada temanku yang akhirnya pindah ke UGM, elektro UGM gitu dari ITB, dan akhirnya alhamdulillah emang dia mau ke sana gitu, dan akhirnya selancar itu juga ya kan. Tapi ada juga orang-orang yang nggak suka kuliah mungkin, tapi nggak punya plan lain gitu ya kan, kayak diri aku.
kayak aku nggak suka jurusan itu, terus gimana lagi gitu kan. Nah disitulah akhirnya kita tahu bahwa pendidikan mungkin gini ya, pendidikan itu nggak sebatas kayak lu satu bidang terus linear tentang ilmu doang gitu, nggak cuma itu doang. Pendidikan itu banyak banyak variabelnya, banyak unsurnya, tentang pola pikir, tentang lingkaran, koneksi, siapa lagi ya, pertemanan, mungkin juga referensi dan hal yang nggak kita ketahui gitu. Aku punya teman S1-nya teknik kimia, S2-nya komputasi sains, terus kerja jadi UX apa jadi UI designer gitu. Itu nggak nyambung, tiga-tiga nggak nyambung tuh, satu S2 sampai kerja tuh nggak nyambung ya kan. Tapi apakah dia menyesalinya? Enggak. Dia bilang justru jangan-jangan kalau seandainya S1 orang itu nggak teknik kimia dulu, kalau seandainya S2 orang itu bukan komputasi sains, ini dua ini udah nggak nyambung gitu ya. Terus jadi kerja orang sekarang bukan UX ya kan, nggak bisa jadi UX kayak sekarang, ini mana bisa WFH, ini mana ketika bisa WFH bisa bikin amal soleh yang lain gitu, bisa bikin kegiatan yang lain, bisa jadi kayak gitu ya kan. Banyak hal-hal yang akhirnya kelihatan nggak linear tuh ternyata menuju sesuatu yang kita tuh nggak bisa nebak sebelumnya. Yang membedakan tuh cuma satu, kelihatan tuh punya target dan akhirnya jelas gitu kelihatan, tinggal dikejar. Atau lagi kita nggak tahu kejutan apa nanti di ending gitu kan. Kita cuma bisa jalanin doang. Termasuk mungkin diriku gitu ya. Aku nggak tahu apa hubungannya visual dengan penulisan. Itu bener apa sih gitu. Aku jadi seorang peneliti, aku jadi orang apa? Jadi seorang penulis, mengkaji gitu. Ilmu sosial gitu. Terus tiba-tiba, tapi satu sisi sebenarnya apa yang jadi seorang animator gitu. Nggak kelihatan. Dan aku sangat nggak expect menjadi seorang penulis visual gitu kan. Visual storyteller tuh dari mana datangnya tuh, itu kok bismillah gitu kan. Ternyata ada juga. Tapi ya pada akhirnya kan niatnya tuh untuk ibadah ya gitu ya. Banyak hal-hal yang di sini gitu yang kita perjuangkan, nggak cuma karena kita doang, tentang mungkin menafkahi orang, mungkin tentang membahagiakan orang tua, mungkin tentang apa namanya yang dapat beasiswa, amanah beasiswa itu gitu kan. Itu yang aku pikirin ya, oh aduh beasiswa nih aku nggak bisa mengasal nih. Akhirnya ya sudahlah, kita coba cari tipsnya. Kalau dari aku nih ya, ini masuk ke tips nih dari tadi Pak intro. Tips dari aku adalah coba cari hal yang akhirnya bikin kita cari tujuan yang itu bisa kita kejar, yang dimana konsekuensinya itu kuliah. Misalnya kalau kayak aku ya, kenapa akhirnya aku berkesempatan di seni rupa dan akhirnya IP aku cukup tinggi ya setelah kejadian gitu, karena gini, aku nggak suka seni rupa, aku benci itu, kayak bener nggak suka itu gitu. Tapi pertanyaanku adalah aku nggak tahu gitu kan, lalu apa seni itu apa sih, untuk apa sih, gitu kan. Kami aku cuma asumsi doang gitu ya, kelas. Maka pertanyaanku adalah untuk bisa kuliah gitu ya, seni itu apa ya kan, seni rupa itu apa. Dari pertanyaan itu akhirnya aku belajar serius, IP-nya naik jadi 3,6, 3,8 gitu kan, kayak wah ternyata saya bukan bodoh ya, saya hanya malas. Ya kan. Dan alhamdulillah gitu kan, walaupun ujungnya ternyata jawabannya sama ya, tapi paling enggak ada proses belajarnya gitu ya. Dan alhamdulillah akhirnya bermanfaat gitu. Dan banyak teman-teman yang fisika, terus tiba-tiba lulus jadi pembuat buku anak. Apa juntrungannya tidak ada. Tapi bisa jadi kalau saya nggak fisika dulu, itu nggak bisa ke sana. Banyak anak astronomi yang lulus jadi data scientist. Karena biasa ngolah data-data yang banyak banget ya kan. Gitu. Jadi nggak semua tuh harus linear gitu kan. Dan apa namanya, temukanlah tujuan. Kataku sih kalau saya akhirnya ngerasa salah jurusan dan nggak nyaman gitu ya, temukanlah tujuan sesimpel apapun itu untuk akhirnya bertahan di jurusan itu ya kan. Ya ini pada akhirnya semua tergantung niat gitu kan. Karena ketika kita punya tujuannya, misalnya kayak, oh, aku penasaran hal ini gitu. Oke deh, selama kuliah aku nyari ini gitu ya kan. Nyari koneksi, nyari apa gitu kan. Gitu. Dan kita niatnya semua ini untuk mungkin bagian orang tua, untuk mungkin nafkah juga, untuk mungkin apapun itu. Insya Allah pasti ada kebaikan di sana gitu. Pasti semua nggak sia-sia. Yang patut kita, ya ini garis besar gitu ya, mindset, ya, mindset yang harus kita tanam adalah nggak ada yang sia-sia. Senggak nyambung apapun itu kelihatan ya, nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang ngapain gue sih, nggak ada gitu. Semua hal itu bersambung. Mungkin sekarang nggak kelihatan, tapi nanti ketika sudah menjadi seseorang, entah itu akhirnya sesimpel menikah dengan sejurusan gitu ya kan, pasti ada alurnya ke sana. Pasti harus ternyata kita tahu, oh emang saya harus sini dulu gitu kan. Maka tapi kan yang akhirnya bisa kita lakukan adalah maksimal di sana gitu. Gitu kira-kira, panjang banget ya. Oke, Semoga Masya Allah, menjawab ya. Teh Tara
semoga bisa apa ya, mengambil kesimpulannya ya. Tapi kalau saya pribadi mengambil kesimpulannya, kalau ketika ada di titik yang Teh Tara rasa sekarang, mungkin temukan dulu why-nya, kira-kira digali dulu why-nya, dan tentukan juga target Teteh. Jadi mungkin itu bisa membuat Teteh kembali termotivasi dan on the track lagi ya. Mungkin seperti itu ya, Kang. Iya, makasih Kak, makasih Kang. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah, mungkin Sama-sama. ini satu lagi mungkin feedback ya. Kalau boleh jujur, saya pribadi belum pernah baca bukunya Kang Ayub, dan bukunya juga Apa-apa. udah habis ya. Iya, oke, udah habis. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah baca, boleh apa ya, kasih gambaran sedikit atau gimana perasaannya setelah membaca buku dari Kang Ayub. Sudah, wah, saya jadi malu. Nah, Iya, boleh nih sharing nih Teh Fahma Furqon sudah. dapat Bonus nuts. Wah, Enggak. mantap. Ya, mau sharing nggak Teh sedikit? Bagi-bagi gitu ke kita. Kita kan belum pernah baca nih. Boleh. Oh, mangga Kedengeran Teh. nggak, Teh? Kedengeran? Ya, Assalamualaikum. Salam kenal Kang Waalaikumsalam. Ayub. Salam kenal juga, Teh Fahma. Ya, jadi dulu tuh beli bukunya kayaknya setelah eh, ikutin Instagramnya Kang Ayub deh. Terus habis itu Mhm. ada muncul ini eh, PO ya, PO buku. Hmm. Terus habis itu baca bukunya. Pas yang paling ngena itu yang bagian eh, gambar dia tuh jatuh, habis itu ada tangan Hmm. temennya. Nah itu pokoknya Hmm. ngena banget sih. Masya Allah, masih saya ingat sampai sekarang. Jadi bukunya tuh di ini sekarang lagi nggak di sekarang kan saya lagi di Bandung, tapi bukunya lagi di rumah di Padang gitu, tapi masih ingat sih gambarnya. Nah, Ini banget, menyentuh banget di bagian itu. Sama satu lagi yang halaman belakang-belakang itu yang tadi yang Kang Ayub juga udah hmm. sampein ya, yang bagian sebenarnya tuh inspiratif itu apa ya, bukan jadi tujuan, tapi itu tuh Mantap. tapi yang lebih penting tuh amal-amalnya itu bagian gambarnya kayak ngelihat orang di panggung apa ya, Iya, betul. ya atau dia yang di panggung lupa, pokoknya gitu. Itu ngena banget sih sampai sekarang, pas diingetin lagi tuh kayak oh iya ya, keren banget sih. Kasih banyak Kang Ayu, bukunya keren. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bismillah. Terima kasih banyak, Insya Allah. Aku tuh malu sebenarnya kalau tuh baca. Alhamdulillah. Oke. Senang ya bisa tahu ini tulisannya ngena. Allah itu yang buat, saya mah hanya ini doang lah, perantara. Masya Allah. Oke, mungkin nanti kalau Teh Fahma berkenan pinjem bukunya Teh. Enggak, bercanda. Boleh, ada di rumah di Iya, Padang. punya udah habis, maafkan. Jauh. Oke, Kayaknya di Salman Reading alhamdulillah. Corner ada tuh, Teh. Oh, ada ya? Siap Teh. Kayaknya ada, Oh, iya. Oke, bisa terima pinjam kasih di sana. infonya Teh. Siap. Oke, alhamdulillah. Mungkin sebetulnya waktunya juga sudah lewat ya. Untuk pertanyaannya mungkin satu aja dan feedbacknya satu. Selanjutnya mungkin masuk ke sesi closing statement nih dari Kang Ayub. Boleh penutup nih Kang. Oke. Oh, ya. Buka catatan dulu nih. Oke, jadi sebenarnya aku sadar ya, yang sekarang itu kan bukunya udah lama banget ya, bisa dibilang ya. Bisa dibilang ya, memang buku sesimpel itu ya, sederhana itu, emang mungkin belum rangkum banyak garis besar tentang pelajaran hidup ya. Apalagi itu cuma sebatas dari sampai nikah gitu kan. Belum sampai akhirnya, belum mendalami banget tentang kegagalan, tentang kenyataan, tentang ambisi, itu belum sedalam itu gitu. Banyak hal baru yang aku temukan setelah buku itu. Dan aku jadi sadar gitu, karena manusia dan kehidupan itu bisa dibilang kompleks gitu ya, dan emang nggak muat lah kalau seandainya semua dari satu buku itu. Dan emang akhirnya aku punya rencana untuk membagi itu dari sebuah topik tertentu gitu, spesifik kayak buku yang selanjutnya ini insya Allah tentang cinta gitu. Tapi semoga masih relevan ya karena itu rencananya sebenarnya dibuat tahun 2020-2021 gitu, yang bisa jadi banyak pembacaku itu udah pada nikah ya kan jadi tidak relevan ya, tapi ya insya Allah ada baca baru gitu.
Tapi at the end of the day, lagi-lagi gitu ya, tentang perjalanan hidup ya, eh, aku berharap lah untuk kita semua itu nggak menyesali apa yang udah kita pilih gitu, apa yang udah kita laluin, apa yang udah kita putuskan gitu. Mungkin dulu nggak tahu, sekarang baru tahu. Atau mungkin sekarang jadinya nggak se wow itu gitu dibanding lainnya. Mungkin gaji kita, penghasilan kita masih di bawah 2 digit, ya kan? Masih 1 digit, masih di bawah 10 gitu. Sementara anak-anak ITB, alumni ITB lainnya ada yang 20, 30 gitu. Ini jadi curhat kan, gitu kan. Tapi pada akhirnya semua hidup ini tuh nggak tentang material, nggak tentang sorotan, nggak tentang lu terkenal gue nggak terkenal, lu kaya gue nggak kaya gitu ya kan, lu berhasil gue gagal. Karena ya kenyataannya hidup itu tidak selempeng itu, dan kenyataannya ada orang hidupnya selempeng itu, ya kan. Dodo itu kenyataan. Makanya ada yang namanya successful bias ya, bias kesuksesan gitu, yang dimana adalah kita mikir gini-gini, uh, gak semua orang yang berusaha itu berhasil, ya kan. Gak semua orang yang mikir usaha gitu sampai hustle tuh berhasil gitu. Tapi orang berhasil biasanya itu mikir kayak gitu, bayang nggak, ya kan. Gak semua orang bermindset kalau misalnya lu usaha keras itu berhasil, tapi semua orang yang berhasil biasanya mindsetnya kayak gitu, ya kan. Maka kita perlu tahu bahwa ketika kita akhirnya mencoba berikhtiar beramal, yang paling penting untuk mengatur ekspektasi kita gitu ya, itu adalah tahu tujuan sejarahnya itu apa. Bukan tentang keberhasilan itu sendiri, tapi tentang gimana nih semua hal yang udah kita usahakan itu ya bernilai ibadah di mata Allah gitu ya. Karena satu-satunya chance gitu ya, hal yang paling masuk akal, yang paling real, yang paling bisa bilang mudah gitu ya, sebuah keberhasilan mimpi yang kayaknya tuh kalau kita A pasti B gitu ya, itu ngejar surga, ya kan. Teman-teman kalau ngejar dunia, kalau ngejar sorotan, kalau ngejar apa, ada chance nggak berhasil gitu. Tapi kalau seandainya ngejar surga, mau di dunia itu berhasil, mau akhirnya usaha gagal, mau itu akhirnya jadi nobody gitu ya, jadi miskin mungkin atau apapun itu gitu, mungkin nggak dikenal dan sebagainya, mungkin nggak jadi kayak karyawannya Raffi Ahmad gitu ya, atau mungkin nggak jadi kayak Gozali yang jual fotonya jadi NFT gitu kan, kita tetap jadi ya gini-gini aja gitu kan. Tapi as long as semua yang kita usahain gagal-gagal itu adalah untuk Allah gitu ya, untuk amal soleh, untuk ikhtiar, untuk ibadah, nggak ada yang sia-sia, beda aja bentuk hasilnya gitu. Dan pada akhirnya walaupun kita dunia, semoga gitu ya, walaupun kita dunia ini tidak seberhasil itu, iya kan, tidak seperti itu, kita tetap bersyukur, dan semoga semuanya gagal itu akhirnya menjelma jadi tumpukan-tumpukan kebaikan di akhirat nanti, jadi tumpukan pahala di akhirat nanti, sehingga kita sadar bahwa oh ternyata nggak ada sia-sia, oh ternyata ini ujungnya, ini goalsnya, ini endingnya gitu. Dan akhirnya kita benar-benar bersyukur gitu karena telah berusaha. Oke, mungkin sekian dari aku ya. uh, Mohon maaf kalau seandainya ada yang salah datang dari saya dan dari saya pribadi. Semua yang benar, entah dari saat ini, entah dari itu buku yang teman-teman baca, yang Teh Fahma baca, itu dari Allah. Ini aku mau beneran ya, karena yang namanya gagasan ya, itu nggak bisa berbuat salah gitu. Itu nggak bisa tiba-tiba jadi buruk gitu ya kan. Nggak. Tapi memang manusia, ada saatnya oke, ada saatnya bokeh gitu, ada saatnya jatuh, ada saatnya patah, ada saatnya futur, ada saatnya lemah, ada saatnya salah gitu. Maka apa yang aku sampaikan, yang itu benar-benar bermanfaat, datangnya dari Allah. Mana satunya yang nggak punya flow, itu dari Allah gitu. Kurangnya lebih mohon maaf, karena pasti lebih banyak kurangnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan lagi kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Itu tadi ya closing statement dari Kang Ayub. Intinya syukur dulu aja karena pasti tidak ada yang sia-sia. Hanya saja mungkin saat ini kita belum paham ya Kang ya. Nanti ada waktunya kita bisa mengerti kejadian yang mungkin buruk bagi kita. Kita rasanya buruk sekarang, tapi itu sebenarnya adalah baik. Gitu. Kita aja yang nggak tahu. Oke, ini acaranya sudah selesai ini Kang Ayub. Ini ada sedikit pengumuman aja untuk alumni dan peserta kegiatan malam hari ini. Ya Kang Ayub kalau mau live boleh, enggak. Nah, izinkan saya menyampaikan sedikit pengumuman ya. Boleh di next.
Pertama, jangan lupa mengisi link evaluasi di chatbox, sudah dikirimkan oleh Teh Suci juga. Dan jangan lupa untuk follow IG-nya Kamil Ladies ya. Ini wadahnya berkumpul para alumni pasca sarjana muslimah. Dan juga tentunya jangan lupa follow IG-nya Kamil Pasca ITB, dan satu lagi follow Instagramnya Kamil IA Kamil ITB, itu khusus alumni Kamil. Oke, dan teman-teman mangga diisi evaluasinya yang di share screen. Ini ada bit.ly evaluasi sharing alumni pasca, ataupun langsung klik di kolom chat. Oke, mungkin itu saja. Mohon maaf ya, saya selaku moderator mungkin banyak kesalahan dalam menyampaikan, memandu acara malam ini, masih banyak kekurangannya. Mohon maaf, semuanya kekurangan dari saya pribadi dan kelebihannya dari Allah. Kita tutup kegiatan kita hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan mungkin dari panitia ini cukup ya, kita tutup langsung. Ya Teh. Oke, kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di kegiatan APS alumni Kamil selanjutnya, insyaallah.